kubur, ada orang yang mati dibakar. Enakan mana? Mending dibakar dong, gak dapat siksa kubur. Karena begitu kita ngomong kuburan, langsung yang terpikir itu seonggok tanah. Padahal kuburan itu jasmani kita. Firaun dapat siksa kubur nggak? Enak nggak dapat siksa kubur, nggak dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Menjawab tentang siksa kubur yang dinafikan oleh SK, yang hari-hari ini dia menyampaikan logika dirinya sendiri, tapi menabrak Quran, menabrak hadis, dan menabrak tafsiran para ulama. Ini perlu kita antisipasi karena banyak orang yang terbius dan orang teracuni dengan logika-logika yang disampaikan. Dia menghipnotis orang dengan logikanya, padahal logika itu tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk menerima teks-teks syariat dalam agama. Agama itu saya sampaikan ada sakralitas, ada rasionalitas. Sakralitas itu teks-teks yang berbentuk keyakinan yang harus diyakini dengan hati, seperti kita meyakini alam gaib. Ada alam barzah, ada alam kubur. Alam kubur dan alam barzah itu bagian dari alam gaib yang harus diyakini, bukan kemudian dilogikakan dan diakalkan. Karena akal itu butuh bukti. Tapi kalau keyakinan itu butuh menerima, butuh pasrah kepada Allah, karena yang membuat itu adalah Allah. Dan akal itu hanya digunakan untuk melakukan, ya, untuk belajar, untuk memahami Quran, memahami hadis yang belum bisa dipahami dengan ilmu-ilmu para ulama. Jadi kalau pakai akal itu harus pakai ilmu. Tapi kalau keyakinan seperti yu'minunal bil ghaibi itu pakai hati. Ada yang bertanya tentang ini, yang ditanyakan oleh SK tadi. Kalau begitu, orang-orang yang seperti Firaun itu tidak disiksa. Dia tidak paham ada ayat Quran yang berhubungan dengan Firaun yang matinya dalam keadaan tenggelam. Apa ayatnya? Coba ini dilihat ini. SK harus belajar banyak tentang ini supaya tidak menggunakan logika centangnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya. Siksa api, ya, itu ditampakkan atau dirasakan pada saat siang dan malam, ya. Wa yauma taqumus sa'atu, datanglah hari kiamat. Ya, adkhilu ala fir'auna ila asyaddil azab. Kemudian Fir'aun masuk ke sebuah azab Allah. Ayat ini ada hubungannya dengan Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu matinya tidak dikubur, dia tenggelam, dia sudah diazab oleh Allah pada saat masih ada siang dan malam, dan itu adalah pada masa saatnya di dunia. Nah, pada masa di dunia itu ada namanya alam barzah dan alam kubur. Ketika dia sebelum di alam akhirat, dia harus mampir ke alam barzah dulu, ke alam kubur dulu. Ada orang bertanya lagi, kalau orang itu tidak dikubur, apakah dia disiksa dikubur di alam barzah? Alam barzah itu lepas apakah dia dikubur atau tidak, pokoknya di alam sebelum kematian dia disiksa. Ada yang mengatakan ruhan, ada yang mengatakan jasadan. Ada yang mengatakan yang disiksa adalah ruhnya, ada yang mengatakan yang disiksa adalah ruh dan jasad. Lepas dari itu yang penting dia disiksa ketika dia melakukan amal-amal yang tidak baik. Nah, salah satu dari kitab Majmu' jawab, al-mayyit yus'alu fi qabrihi sawa'un kana, ya, fis sohra. Mayit itu ditanya di kuburnya atau di sebuah ororo. Ororo itu sebuah sabana yang luas, padang yang luas.
au fil bihar atau di laut, ya, atau di dalam perut sebuah hewan yang buas, maka mas'ulun, dia akan ditanyai, wa yus'alu, dan dia akan disiksa, hingga nasyakian, kalau dia diberi nikmat, hingga natakian, kalau dia bertakwa kepada Allah. Ini tafsir-tafsir ulama. Dan yang tidak bisa dibantah adalah ayat Quran tentang hal-hal yang berhubungan dengan siksa kubur yang sudah saya sampaikan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa ketika dia berjalan di sebuah kuburan, lalu dia mengambil pelepah kurma, lalu diletakkan pelepah kurma itu di dalam kubur, ada dua orang. Pertama berprovokasi, yang kedua dia banyak karena kencing. Lalu Rasulullah meletakkan pelepah kurma dan Rasulullah meminta kepada Allah supaya orang ini diampuni dosanya. Apa tidak siksa kubur? Anda harus paham dengan ini dan harus hati-hati dengan apa yang disampaikan orang-orang yang meragukan Anda dari hal-hal yang gaib. Terima sajalah sebagai keimanan yang perlu diimani. Ini penting sekali bagi kita untuk melihat seberapa jauh keimanan kita, bukan seberapa jauh logika kita. Kita akan dibelokkan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar tentang keilmuan agama. Dan itu pembelokan, meragukan hal-hal yang diimani dan lain sebagainya. Akan hancur itu agama kalau seperti itu dilakukan. Nabi sendiri mengatakan ketika kita mau setelah tahiyat kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, kami minta kepada Engkau diselamatkan dari azab kubur. Itu menjadi bukti bahwa azab kubur itu ada. Apakah itu menggunakan cara yang berbeda? Itu pasrahkan kepada Allah karena ini ranah keimanan. Anda iman atau tidak, itu urusannya. Kalau Anda tidak iman, tidak percaya, ya tidak bisa kita luruskan. Apalagi pengikut-pengikut SK yang terlalu fanatik buta, tidak mungkin bisa disadarkan. Kita harus mengikuti pemahaman ulama, mengikuti pemahaman Al-Quran yang ada, yang saya jelaskan tadi. Fir'aun saja dia akan diazab. Fir'aun diazab, kita juga diazab kalau kita melakukan sebuah maksiat. Tapi kalau tidak melakukan maksiat, kita akan diberi kenikmatan. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Apakah itu ruhnya yang disiksa atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita harus yakin bahwa di alam kubur atau di alam barzah, walaupun dia tidak dikubur, tetap dia diazab oleh Allah kalau dia melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dia akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tersadarkan dengan hal-hal yang menjadi kekuatan keimanan kita.